Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan teori konstitusi untuk memenuhi tugas mata kuliah lembaga negara. Saya Anissa Sari dan rekan saya Maya Amanda beserta Abdurrahman Rafi. Yang pertama itu adalah penjelasan atau pembahasan terkait dengan definisi daripada konstitusi. Istilah konstitusi itu berasal dari negara Prancis yang bernama konstituer, yang artinya membentuk. Jadi, konstitusi itu adalah pembentukan suatu negara, yang mana konstitusi itu memiliki arti luas dan sempit. Dalam pengertian arti luas, konstitusi itu berarti sekelompok peraturan, baik yang bersifat hukum maupun yang non-hukum atau ekstra hukum, yang memuat seluruh sistem pemerintahan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan suatu negara. Dalam artian yang sempit, konstitusi itu berarti sekumpulan peraturan hukum yang mengatur pemerintahan suatu negara yang pada umumnya berisi dokumen atau beberapa dokumen yang saling terikat satu sama lainnya. Selanjutnya adalah sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi itu bermula di negara Belanda, yang kemudian di Indonesia juga muncul yang namanya konstitusi sejak masa Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5. Yang selanjutnya, pasca diterbitkan Indonesia sebagai negara kemerdekaan, hadirlah undang-undang atau konstitusi sebagai dasar konstitusi Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah klasifikasi konstitusi. Klasifikasi konstitusi ini beragam jenisnya, tergantung daripada ahli tata negara untuk mengimplementasikannya atau mengklasifikasikannya. Yang pertama itu adalah klasifikasi menurut Albert Findesi. Ia mengklasifikasikan konstitusi menjadi dua, yaitu adalah konstitusi tertulis dan tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel dan rigid. Yang kedua adalah klasifikasi menurut Kenneth, yang membagikan klasifikasi menjadi 6, tertulis dan tidak tertulis, fleksibel dan rigid, derajat tinggi dan tidak derajat tinggi, serikat dan persatuan, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta konstitusi republik dan kerajaan. Yang selanjutnya adalah klasifikasi menurut Hans Kelsen yang memuat menjadi 3 bagian, yaitu konstitusi fleksibel dan rigid, konstitusi kerajaan dan republik, serta konstitusi demokratik dan konstitusi otokratik. Selanjutnya adalah klasifikasi menurut C.F. Strong. Dia membagikan klasifikasi menjadi 2, yaitu konstitusi bernaskah dan tidak bernaskah, serta konstitusi fleksibel dan rigid. Selanjutnya adalah klasifikasi menurut R. Wirjono, Projodikoro, dan M. Soli Lubis yang mengklasifikasikan konstitusi yang satu bagian, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang terakhir adalah klasifikasi menurut Muhammad Kusnardi, Harmali Ibrahim, dan Bintan Saragi yang mengklasifikasikan konstitusi menjadi 3, yaitu konstitusi fleksibel dan rigid, konstitusi tertulis dan tidak tertulis, serta konstitusi formal dan material. Selanjutnya adalah jenis konstitusi dan sifat konstitusi yang akan dibahas oleh rekan saya, Abdurrahman Rafi, dipersilahkan. Jenis-jenis konstitusi. Yang pertama ada konstitusi bernaskah, yaitu konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal tertentu seperti Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Jepang, Indonesia, dan lain-lainnya. Yang kedua ada konstitusi tidak bernaskah, yaitu di Inggris tidak ada perbedaan terhadap undang-undang tata negara dengan undang-undang yang biasa. Karena hal itu parlementer merupakan badan tertinggi, berhak untuk melakukan perubahan konstitusional dengan undang-undang. Yang ketiga ada konstitusi fleksibel, yaitu konstitusi yang luas, lemah, mudah disesuaikan pada keadaan-keadaan yang baru. Dan yang keempat ada konstitusi rigid, yaitu konstitusi yang keras, tegas, dalam arti tidak dapat dibelok-belokkan dan tidak dapat diubah. Selanjutnya ada sifat-sifat konstitusi. Yang pertama, sifat konstitusi luas, yaitu tidak bertahan lama. Konstitusi tidak boleh terlalu keras dan kaku, sehingga konstitusi sendiri dituntut untuk dapat bahkan harus diberi kesempatan bagi perkembangan dan perubahan menurut tuntutan zaman.
Yang kedua, konstitusi tegas, yaitu menurut ahli tata negara pada umumnya konstitusi harus keras, tegas, dan kokoh atau kuat, dan tahan lama untuk selama-lamanya. Konstitusi realisti berarti berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada. Konstitusi realisti tersebut tanpa kenyataan tidak dapat hidup dan lenyap dengan sendirinya. Konstitusi bersifat idealistis, yaitu konstitusi seperti halnya orang atau bangsa yang tidak hidup hanya dari kenyataan saja. Dan konstitusi yang bersifat konservatif, yaitu memiliki arti harus dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamental negara dan rakyatnya. Dan yang terakhir, konstitusi yang bersifat progresif, yaitu harus maju. Hal ini menegaskan konstitusi harus diperlengkapi dengan adanya penyesuaian pada perkembangan masyarakat. Selanjutnya, ada muatan materi konstitusi yang akan dibacakan oleh Saudara Maya Amanda. Selanjutnya ada muatan materi konstitusi. Muatan materi konstitusi meliputi susunan ketatanegaraan, fungsi dari susunan lembaga negara tersebut, serta memuat pula pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia. Yang di samping itu terdapat pula tambahan seperti prosedur perubahan undang-undang dasar ataupun keberadaan klausul-klausul yang tidak boleh diubah. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Kedudukan konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Fungsi konstitusi menurut Prof. Jimli Asidik yang pertama adalah fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau penggali kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Yang keenam, ada fungsi simbolik sebagai pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang ketujuh, ada fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit, hanya di bidang politik, maupun dalam arti luas, mencakup bidang sosial dan ekonomi. Yang kedelapan, atau terakhir, ada fungsi sebagai sarana prekayasa dan pemberian masyarakat. Selanjutnya, ada tujuan konstitusi. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuatan yang berdaulat. Lowenstein dalam karyanya Politika Power and the Governmental Process, konstitusi merupakan suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan, sehingga setiap konstitusi memiliki dua tujuan dasar, yaitu yang pertama, konstitusi untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Sekian dari presentasi kelompok kami terkait dengan materi konstitusi. Kami mohon maaf bila terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih.